ganti baju bagi orang non difabel itu sangat-sangat mudah, tapi kalau bagi saya yang dari non difabel jadi difabel itu butuh waktu 2-3 kali lebih lama gitu kan. Terus saya bisa pergi keluar dengan taksi online yang dilihatin drivernya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dikira kalau naik taksi online nggak tahu alamat rumahnya. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya dalam program Mata Hati. Kali ini saya bertamu ke rumah salah seorang yang luar biasa, Mbak Yeni Indah. Selamat siang Mbak Yeni Indah. Selamat siang, Pak. Mbak Yeni Indah ini salah seorang yang memiliki semangat yang luar biasa. Hidupnya bisa menginspirasi banyak orang. Padahal Mbak Yeni ini memiliki kelainan genetik yang sampai sekarang tidak bisa berjalan, bahkan menjalar juga ke motorik tangannya juga. Tapi dengan semangat yang luar biasa, Mbak Yeni Indah ini bisa berbuat banyak, bahkan bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang melalui kegiatannya menulis. Sudah memenangkan lomba penulisan di tingkat regional, tingkat nasional, dan nanti sebentar lagi akan dikirim ke Korea untuk mengikuti lomba tingkat internasional. Mbak Yeni, mohon izin Mbak Yeni sudah menderita Friedreich ataxia istilahnya ya Mbak ya, yang menyebabkan kaki itu lumpuh gangguan motorik, bahkan juga bisa sampai ke otak ya. Itu dulu ceritanya bagaimana Mbak Yeni? Ya, awalnya itu waktu umur saya 8 tahun itu Pak, ibu saya itu udah melihat sesuatu yang berbeda dengan saya gitu loh Pak. Kalau anak umuran saya, umur 8 tahun tuh bisa lari-lari, tapi kok saya tuh cuma jalan 1 meter, 2 meter itu jatuh. Terus bentuk kaki saya itu kan high arches ya Pak, jinjit gitu loh Pak gitu. Nah jadi tuh kok ibu saya tuh curiga, dia itu memeriksakan saya ke rumah sakit Semarang, tapi kan karena waktu itu harus diopname dan harus pemeriksaan menyeluruh yang sangat lama, saya tuh masih kecil, nggak terlalu merasa 8 tahun ya Mbak pada saat itu? Ya, tidak terlalu merasa berbeda ya Pak. Jadi saya nggak mau kalau harus dirawat di rumah sakit. Akhirnya itu kan pengobatan di rumah aja, sampai alternatif, medis alternatif ya ibu saya udah mengupayakan semuanya. Kan kadarullahnya umur 19 tahun itu saya udah totali nggak bisa berjalan, harus pakai kursi roda. Jadi pemirsa, Mbak Yeni Indah ini tidak mengalami difabel sejak lahir, tetapi terasanya itu pada umur 8 tahun sudah berupaya terus, kemudian sampai akhirnya sekitar 10 tahun kemudian itu malah tidak bisa berjalan atau kakinya itu menjadi lumpuh total. Itu selain upaya-upaya kedokteran, itu upaya apalagi alternatif itu Mbak? Ya, alternatif ya pijat gitu-gitu Pak, misalkan kayak tradisional Cina, obat-obat ramuan. Pokoknya ibu saya itu setiap mendengar ada pengobatan alternatif di sana, ya ibu saya mengunjungi, walaupun Pak, misalnya saya itu kan dari segi ekonomi tidak mampu, tapi ibu saya tuh selalu mengupayakan ya, bonceng saya kemana-mana biar ngelihat anaknya saya sembuh. Bahkan waktu umur 19 tahun saya dirawat di rumah sakit di Semarang kan, sampai 3 minggu ibu cuma nggak apa-apa, dirawat lama, yang penting kan nanti sembuh. Tapi ya Pak, kenyataannya kan malah dari diagnosis dokter itu saya kena Friedreich ataxia, belum ada obatnya, bahkan penyandangnya itu nggak bisa bertahan sampai umur 20 tahun. Tuh. Ibu itu kerja apa Mbak? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau Bapak? Penjahit. Sebagai penjahit ya. Jadi Mbak Yeni lahir di sini. Ya. 3 bersaudara ya Mbak Yeni? Betul Pak. Anak keberapa Mbak Yeni? Anak kedua. Anak yang kedua. Jadi yang pertama sudah berumah tangga? Belum, penjahit juga. Penjahit juga belum berumah tangga. Yang ketiga? Dia kerja Pak.
Kerja. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi Mbak Yeni kan terasa terkena gejala Friedreich ataxia itu kan umur 8 tahun. Jadi pada saat itu Mbak Yeni sudah sempat sekolah, Mbak? Ya, saya sekolah umum sampai SMP, Pak. Nggak ngelanjutkan ke SMA karena kan aksesnya nggak ada ya, Pak. Maksudnya tangganya tinggi-tinggi. Jadi kan orang tua nggak sanggup untuk kayak gendong-gendong karena kan ya sudah terlalu berat untuk Jadi kalau waktu SD masih normal, artinya masih seperti kegiatan normal. Ya, bisa jalan, tapi tuh Pak, kalau sekolah tuh diantar sama dijemput karena kan jalan jauh deket aja nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi diantar jemput. Jadi umur 8 tahun itu sudah nggak bisa jalan? Udah bisa, Pak. Maksudnya tuh nggak bisa jalan terlalu jauh gitu loh, Pak. Maksudnya 2-3 meter tuh tiba-tiba tuh jatuh nggak ada sebab. Kesenggol dikit aja jatuh. Kalau sebelum umur 8 tahun, Mbak? Ya kayaknya saya biasa aja sih. Biasa saja pada saat itu. Tapi pada umur 8 tahun itu mulai terjadi seperti itu kan ya? Ini kan Friedreich ataxia itu kan progresif ya, Pak. Jadi semakin bertambahnya usia itu semakin menyebar ke seluruh tubuh. Ya. Terus SMP, pada saat SMP itu Mbak Yeni ke sekolah bagaimana? Jadi antar sama ibu pakai motor. Gitu. Pulang juga dijemput pakai motor. Tapi masih kegiatan seperti biasa, artinya seperti anak-anak yang lain. Tapi kalau SMP kan saya nggak bisa kegiatan fisik ya, Pak, Kak. Olahraga, upacara, saya kan nggak bisa. Jadi ibu saya maju ke kepala sekolah membicarakan kondisi saya seperti itu. Ya. Jadi lulus SMP kemudian tidak melanjutkan ke SMA karena keterbatasan itu ya, Mbak ya. Nah, Mbak Yeni dengan kondisi seperti ini, tapi Mbak Yeni ini masih mempunyai semangat yang luar biasa. Bisa diceritakan, Mbak, itu bagaimana upaya-upaya mengatasi keterbatasan itu di rumah, pergerakan keluar, dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk Bapak yang bilang punya semangat yang luar biasa tuh, saya semangat gini kan bukan karena saya sendiri ya, Pak. Ini berkat dukungan ya keluarga, orang tua, dan sahabat. Ya, waktu ceritanya umur 19 tahun sejak nggak bisa berjalan itu kan saya juga sedih ya, Pak, mengurung diri di rumah. Bahkan saya nggak mau ketemu sama teman saya ya, gitu, nangis sepanjang hari, sepanjang malam. Akhirnya saya kan berpikir saya nangis terus kan nggak bakal merubah keadaan. Saya kan juga nggak bakal tiba-tiba lari atau jalan kan, Pak. Saya juga sadar yang sedih itu kan bukan cuma saya, tapi juga ibu saya. Ya, saya pertama yang melihat ibu saya. Upayanya beliau waktu pengen saya sembuh, waktu masih saya bisa jalan, terus waktu saya udah nggak bisa jalan, ibu juga bilang ya udah, ini kan udah takdir, yang penting kita udah sudah menjalani, yang penting sekarang lakukan yang bisa ya. Akhirnya saya berusaha untuk bangkit, menata diri saya sendiri, bersemangat bagaimana caranya. Akhirnya saya berusaha menyemangati diri saya sendiri, Pak. Bahwa saya bisa melakukan hal yang seperti orang lain meskipun dengan cara yang berbeda. Saya bisa pergi kemana-mana walaupun pakai kursi roda, kan adanya aksesibilitas dan dukungan dari orang lain. Kalau aktivitas di rumah pada saat-saat itu, Mbak, pada saat usia 19 tahun yang ketika sudah tidak bisa berjalan sama sekali itu, bagaimana Mbak Indah melakukan? Misalnya ke kamar mandi, kemudian makan. Ya, kalau tadinya tuh, Pak, kalau mandi ya masih dibantu, Pak. Lepas baju ya masih dibantu. Tapi kan saya menyadari nggak sehari 24 jam kan orang rumah sama saya terus ya, Pak ya. Jadi saya berusaha dikit-dikit, walaupun waktunya lebih lama, Kak, ganti baju misalnya orang 10 menit, saya 20 menit itu, tapi bisa sendiri. Maksudnya nggak terlalu merepotkan orang gitu loh, Pak. Seperti saya setelah itu berusaha melakukan sendiri, kalau benar-benar nggak bisa baru minta bantuan orang lain. Jadi kalau misalnya bergerak dari depan ke belakang, Mbak Heni menggunakan apa, tangan atau? Itu, Pak, merangkak. Tapi kalau misalnya mau ke kamar mandi pakai dingklik. Gitu, dingklik pakai jalan itu. Plastik itu loh, Pak. Dingklik plastik itu dengan diangkat sedikit-sedikit sampai ke kamar mandi. Begitu juga ada aktivitas di rumah yang lainnya ya, Pak ya. Jadi Mbak Heni ini kan
meskipun dengan keterbatasan itu memiliki kemandirian yang tinggi. Jadi segala sesuatunya nyaris dilakukan sendiri kecuali sudah tidak bisa dilakukan barusan dibantu oleh orang lain. Nah, Mbak Heni pada saat itu kan Mbak Heni sudah tidak bisa keluar rumah sama sekali, Mbak Heni. Itu apa yang dilakukan di rumah, Mbak Heni? Ya, berusaha melakukan sebisanya Pak. Kan saya hobi menulis. Ya, saya ya menulis untuk menulis kan untuk mencurahkan apa yang ada di pikiran saya ya Pak. Untuk healing terapi itu kan juga bagus melakukan unek-unek. Ya, saya membantu juga misalnya pekerjaan rumah yang apa yang bisa saya kerjakan, cuci-cuci piring, apa lipat-lipat baju seperti itu Pak. Ya. Jadi pada saat umur 19 tahun itu sudah tidak tahu dunia luar ya Mbak Pak. Betul. Ya. Terus kemudian Mbak ini bisa bangkit lagi, semangat yang akhirnya menemukan jalan hidupnya menjadi penulis. Ya. Itu seperti apa Mbak ini? Ya, kan saya suka menulis dari SD ya Pak. Ya. Nulisnya tuh awalnya di diary, terus ada blog, saya coba nulis di blog gitu. Nah, ada temen yang tahu saya suka menulis. Nah, dia bilang, "Dek, ayo coba kamu ikut lomba cerpen. Nanti karyamu itu di buku antologi loh." Nah, teman saya tuh nyuruh saya terus Pak untuk ikut lomba. Saya tuh aslinya tuh ya nggak mau, belum pede dengan tulisan saya, kan saya nulis cuma untuk apa ya Pak, mengeluarkan unek-unek seperti itu. Akhirnya teman saya kan setiap ada lomba itu selalu memberikan informasi. Akhirnya karena nggak enak hati ya akhirnya saya ikuti apa permintaan teman saya itu ikut lomba. Akhirnya udah lolos dan apa ya, kayak ada rasa senang ketika tulisan saya itu dibaca, dapat respon positif dari pembaca, terus dapat teman-teman sesama penulis yang memberikan semangat untuk lebih maju seperti itu. Mbak Yeni bisa bangkit seperti itu setelah tidak bisa berjalan, itu jarak berapa lama Mbak? Dari umur 19 tahun itu? Ya, mungkin ada hampir 5 tahun Pak. 5 tahun ya. Barangkali bisa diceritakan, mohon maaf Mbak ini mengatasi tekanan batin pada saat itu seperti apa? Ya, saya berpikiran apa sih Pak yang bisa saya lakukan dengan tidak bisa berjalan, cuma di dalam rumah aja. Apa saya bisa seperti orang lain, kan waktu itu umur 19 tahun kan ya, saya bilang masa remaja katanya masa yang paling indah ya Pak, masa berpetualang. Teman-teman bisa ke sana, ke sini. Merasakan cuma bisa pakai kursi roda aja. Kalau ngelihat teman, wah bisa ke sana, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa kerja tuh, wah apa bisa ya saya seperti itu gitu. Akhirnya kan ya seperti yang saya bilang tadi Pak, dukungan dari keluarga. Meskipun saya nggak bisa berjalan, tapi kan Allah mesti dibalik kekurangan ada kelebihan. Dan saya pikir mungkin apa ya, Allah tuh menitipkan hobi saya menulis itu mungkin bisa bermanfaat suatu hari. Akhirnya Allah memberikan jalan saya lewat penulis. Akhirnya ya saya bisa, karena saya terbit di media, menang lomba blog gitu Pak, mengatasi tekanannya. Ya. Jadi pemirsa, Mbak Yeni ini juga sudah berusaha untuk melatih dirinya, misalnya melalui berbagai bikin kerajinan dan sebagainya. Tetapi Mbak Yeni merasa segala yang dilakukan itu bukan passionnya, dan passionnya ternyata ketemu bakatnya itu menulis. Tulisannya banyak sekali pemirsa, setiap bulan ada yang muat di media, khususnya media anak-anak. Jadi di berbagai media, bahkan tulisannya juga dimuat di harian Kompas juga gitu. Ada yang di Bubu, ada yang di Azkia, dan ini tulisannya Mbak Yeni. Sampai ada yang di clipping dan di di laminating. Nah, jadi banyak sekali ini sebagai kenang-kenangan, dan sampai sekarang masih menulis ya Mbak Yeni ya. Itu inspirasi itu dari mana Mbak Yeni? Ya, dari pengalaman pribadi, pengalaman teman, buka sosmed juga sumber inspirasi Pak.
Oh, gitu ya. Jadi pengalaman pribadi itu bukan merupakan hambatan, meskipun Mbak Yeni ini sudah tidak bisa kemana-mana, tetapi masih memiliki pengalaman masa lalu yang kemudian dikombinasikan pengalamannya sekarang lewat membaca. Mbak Yeni ini rajin membaca. Nah, Mbak Yeni kemudian bisa memenangkan lomba penulisan, itu ceritanya bagaimana Mbak Yeni? Ya, saya kan itu tadi Pak, setelah teman saya ngajak lomba cerpen antologi itu kan di Indi. Saya punya teman penulis itu banyak, kan menang lomba yang antologi di penerbit Mayo, terus karyanya dimuat di berbagai koran majalah itu. Dalam hati saya pengen kayak mereka. Gimana sih caranya? Lalu saya menghubungi teman-teman saya yang penulis itu, syaratnya apa sih buat agar karya itu dimuat seperti itu deh. Setelah saya mengetahui syarat dan ketentuannya, misalnya majalah Gobo itu apa Pak, ya saya coba nulis gitu, lalu saya kirim gitu. Ya. Jadi kemudian ikut lomba tingkat regional. Ya. Itu Jawa Tengah ya Mbak ya? Ya. Jawa Tengah. Itu ceritanya bagaimana itu? Ya, itu kan saya dapat infonya dari Instagram ya Pak, Kominfo itu ada pelatihan TIK disabilitas gitu Pak. Saya ikut itu awalnya kan saya ingin mengupgrade ilmu gitu. Sebenarnya itu ada 4 bidang Pak, ada konten kreator, digital office, digital marketing, sama public speaking. Nah, saya itu ikut yang konten kreator. Iya. Sebelum ikut lomba regional itu ada pelatihan sebenarnya Pak, 6 sesi gitu. Nah, untuk ikut lomba regional itu kan ada syaratnya Pak. Harus mengikuti pelatihan dan mengerjakan tugas-tugas yang ada 6 itu. Nah, alhamdulillah kan saya termasuk Pak, rajin ikut sama bikin tugas dan lolos ke regional, ikut lomba tanggal 24 September itu ikut lomba yang regional. Alhamdulillah lolos Pak, yang tingkat regional itu. Lalu tanggal 14 Oktober itu saya ke Jakarta untuk ikut lomba yang tingkat nasional. Ya, menang juga ya Mbak ya. Alhamdulillah Pak. Itu pada saat di regional itu tentang apa yang Mbak Yeni tulis? Ya, yang tulis itu kompetisinya itu kan saya ikutnya konten kreator tingkat pengenalan Bapak itu. Ada 3 tema, itu disabilitas mandiri, inklusi digital, sama teknologi. Saya nulis yang disabilitas mandiri kan itu ada 3 juga Pak ketentuannya, ada video, teks, sama tulisan. Nah, karena saya suka nulis, ya saya milihnya yang tulisan Pak. Saya posting di blog, yaitu ya saya menceritakan kemandirian saya, bagaimana proses saya mandiri dari non difabel jadi difabel, seperti yang saya ceritakan tadi, bagaimana proses yang ganti baju bagi orang non difabel itu sangat-sangat mudah, tapi kalau bagi saya yang dari non difabel jadi difabel itu butuh waktu 2-3 kali lebih lama. Terus saya bisa pergi keluar dengan taksi online yang dilihatin drivernya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dikira kalau naik taksi online nggak tahu alamat rumahnya, pernah ditolak naik taksi online juga. Itu saya cerita seperti itu juga. Difabel itu kan juga bisa berkarya ya Pak, sesuai passionnya. Jadi pengalaman diri ya Mbak ya, kondisi diri, pengalaman diri ya pada saat itu. Mbak, itu kan Mbak Yeni kan sudah sempat keluar rumah. Itu sebelum ada taksi online itu Mbak Yeni pakai apa? Pakai kadang nyewa mikrolet, kadang nyewa itu Pak mobil rental. Oh, mobil rental. Juga ada teman-teman juga misalnya, pernah nggak dibantu oleh teman-teman yang yang non difabel. Ya benar, kalau pergi kadang teman tuh pakai mobil pribadi ngajak jalan kemana gitu. Ya. Kemudian Mbak, setelah mengikuti lomba di Jakarta, Mbak Yeni ini mengikuti lomba tingkat nasional itu harus berangkat ke Jakarta dalam kondisi yang seperti ini. Mbak Yeni bisa diceritakan Mbak Yeni? Ya, awalnya kan lomba itu kan sebelumnya kan pelatihannya daring ya Pak. Saya pikir nanti lomba nasional itu juga daring, ternyata kan luring. Nah, akhirnya ya saya berangkatnya pertama ya bilang sama keluarga, karena satu dan hal kan keluarga tidak bisa menemani. Akhirnya saya diskusi sama Ibu Noviana Dibiantari, founder komunitas sahabat difabel tempat saya bergabung. Akhirnya beliau bersedia menemani ya.
ibu saya sih ya cepat khawatir ya Pak. Iya. Itu kan hampir seminggu, sementara ibu nggak ikut. Nanti kalau didampingi orang tuh bagaimana? Bisa nggak sih caranya apa memahami saya, membantu Iya, saya iya, itu iya. bagaimana? Ini kan saya dengan bilang ke ibu pasti saya bisa ya. Akhirnya ibu mengizinkan. Kalau untuk kemandiriannya itu kan naik pesawat ya Pak. Iya. Ada tuh kalau maskapainya itu sudah aksesibel dan juga sangat baik. Jadi saya sangat dibantu kan termasuk prioritas penumpang prioritas. Jadi iya, alhamdulillah iya. diberi kemudahan. Kemudian di Jakarta kan tinggal di hotel ya, Ya. Mbak ya. Itu bagaimana Mbak Yeni mengatasi segala sesuatunya ketika di hotel? Ya kan saya didampingi pendamping Pak. Jadi ketika misalnya kalau yang seperti yang saya bilang kalau saya nggak bisa ya baru minta tolong. Tapi kalau saya sendiri paling saya tuh nggak bisa kan transfer dari kursi roda ke tempat duduk, tempat tidur itu baru saya minta bantuan. Kok yang lain alhamdulillah Ya, bisa ya. sendiri. Kemudian ketika mengikuti lomba nasional itu apa yang Mbak Yeni tulis? Ya, itu kan temanya juga ada itu Pak, disabilitas mandiri. Saya juga menulis di blog itu tentang kemandirian saya, proses saya, keberangkatan saya dari Semarang ke Jakarta juga sedikit proses saya kok bisa ke Jakarta itu ngapain sih, ikut apa seperti itu. Ya, ya, ya. Mbak Yeni setelah nanti mengikuti lomba di internasional di Korea Selatan, itu apalagi Mbak Yeni yang Mbak Yeni inginkan ke depannya? Saya pengennya sih Pak bisa hobi saya itu bisa menjadi pekerjaan yang bisa membuat saya mandiri secara finansial ya Pak, bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, tapi mungkin juga bisa membantu perekonomian keluarga. Saya juga pengen punya, saya kan nggak punya laptop Pak, maksudnya di HP pengen punya laptop yang aksesibel kan karena tangan saya ini kan kontraktur ya Pak, jadi kalau untuk laptop biasa itu kan susah, jadi pengennya yang aksesibel, juga pengen punya ruang menulis yang nyaman, jadi biar buat tubuh itu juga nggak terlalu capek kan, karena saya juga karena kelainan kata Pak, jadi butuh treatment khusus untuk menulis seperti itu. Kapan Mbak ke Korea? Insya Allah awal Desember. Awal Desember tahun ini ya. Itu Mbak Yeni sudah mempersiapkan tulisan apa? Itu kan nanti benchmarking ya Pak. Kalau tulisannya kan masih rahasia, mungkin, tapi mungkin saya sudah ada beberapa ide-ide. Jadi sudah dipersiapkan mulai sekarang ya. Kira-kira Mbak Yeni memikirkan atau membayangkan Korea itu nanti akan seperti apa? Korea Pak, kebetulan saya itu kan termasuk yang suka Korea, Korea, pop sama K-drama. Jadi waktu saya dikasih tahu panitia ke Korea, saya tuh wah seneng itu kan, nggak pernah ngimpi-ngimpi Pak. Yang sebenarnya kota yang indah dan yang pasti sangat aksesibel buat difabel Pak. Difabel, ya. Jadi kita doakan pemirsa apa yang dilakukan oleh Mbak Yeni ini nanti berhasil menjuarai tingkat internasional. Itu khusus difabel ya Mbak ya? Itu khusus difabel dan tulisan-tulisannya itu ternyata menginspirasi bukan untuk kaum difabel, tapi justru menginspirasi untuk kaum seperti saya ini yang sempurna. Tulisannya Mbak Yeni itu bagus pemirsa. Saya akui, saya sendiri kalah. Jadi jalan pikirannya sangat runtut, tulisannya itu sangat detail. Meskipun ini fiksi, tapi beliau meskipun di rumah itu bisa membayangkan, menuliskan seperti halnya faktual gitu. Ini luar biasanya. Karena itu tulisan-tulisan yang dimuat di media massa itu selalu disenangi pembaca. Demikian pemirsa, kira-kira apa yang bisa kami perbincangkan dengan Mbak Yeni Indah. Sekali lagi terima kasih Mbak Indah, Mbak Yeni. Selamat, nanti kami mendoakan semoga nanti berhasil sampai di Korea nanti dan menjadi bekal untuk hidup mandiri. Amin. Demikian pemirsa perbincangan kami dengan Mbak Yeni Indah dalam program Mata Hati. Sampai ketemu di program Mata Hati berikutnya. Sampai jumpa.